Sore-sore gini enaknya ngapain ya foodies? Cari camilan lazis atau minuman yang segar-segar? Wah gimana kalau dua-duanya? Setuju? Kayaknya ada yang kegirangan tuh kayak nemu harta karun. Kelapa dibakar, Foodies. Emang enak? Enak loh. Kelapa itu semua? Iya, kelapa dibakar. Wah, Foodies, kelapanya banyak. Boleh cobain nggak? Boleh, Pak. Duh, kalau yang gini-gini nih ya, Denny pasti gercep banget nih. Pengen buru-buru icip. Gimana sih rasanya si kelapa bakar? Mas, Iya. ini yang udah matang yang mana, Mas? Ini, Pak, yang udah matang, Pak. Boleh deh, Mas, yang itu. Ya, ini sudah matang kelapanya. Oke, langsung saja, Mas, kita buka. Baik. Kelapa muda atau kelapa hijau nih, foodies pasti udah tahu dong dan mungkin udah pernah icip ya kan? Bahkan beberapa waktu lalu buah ini sempat naik pamor ya gara-gara rumor bisa menjadi obat COVID-19. Psst, sebaiknya nih kita cek and recheck dulu ya foodies. Kelapa hijau memang sebenarnya punya banyak khasiat tapi belum ada bukti ilmiah loh yang membuktikan manfaatnya secara nyata untuk penyakit yang tengah mewabah hingga saat ini. Tapi kalau kelapa bakar, sudah bisa dipastikan nih kalian bakal terkaget-kaget kalau tahu cara mendapatkan minuman ini nggak segampang kelihatannya foodies. Kenapa? Ini dia nih alasannya. Bakarnya berapa lama nih, Mas? Minimal 4 jam. Minimalnya. Bakarnya aja 4 jam, Foodies, minimal. Karena sampai airnya mendidih semua. Oh iya, selama pembakaran, drum ini nggak boleh sering-sering dibuka ya foodies. Hawa panas dari proses pembakaran akan terperangkap, lalu menembus kulit kelapa hingga ke dalam. Nah, karena kulit kelapa dan tempurungnya lumayan tebal dan keras, jadi ya butuh waktu lama nih sampai air di dalamnya mendidih. Yuk kita buktiin yuk. Foodies, kita aja yang bah yuk. Ayo, Foodies. Ayo, silakan coba. Aduh Dendi, sebenarnya bisa nggak sih? Kasihan tuh foodies di rumah, udah penasaran ya kan? Ayo ngaku. Nggak bisa. Mas, nggak bisa. Foodies, nggak bisa. Suruh Masnya aja, kita tinggal minum aja yuk. Mas, lanjut Ya. Mas. Oke. Sip. Mana Mas? Oh, ternyata cara gitu Foodies. Bukan dipukul-pukul. Oh, ternyata cara kupas kulit kelapa bakarnya beda foodies dengan kelapa yang belum dibakar. Parangnya bukan ditebaskan ke kelapa. Kulit kelapanya cukup disisir seperti ini. Proses pembakaran akan membuat kulit kelapa alias sabutnya nih jadi melunak dan rapuh. So, sebenarnya nggak perlu tenaga gede ya buat ngupasnya, asal tahu caranya atau teknik yang benar. Wih, Foodies. Keluar asap Foodies dari airnya Foodies. Pegang, Pak. Tuh. Wah, nih lihat Foodies. Masih berasap Foodies, tapi panas juga ya. Ternyata sabut kelapa tuh bisa menyimpan panas yang cukup awet ya foodies. Walaupun kelapanya udah dikupas sebagian, hawa panas yang terperangkap di dalamnya nggak langsung keluar tuh. Nah biar gampang bawanya bisa gunakan mangkok atau alas lain ya supaya tangan kita nggak kepanasan. Tuh. Kelihatan nggak Foodies? Panasnya pas begitu belah masih ada nih Foodies. Nah, masih berasap-asap Foodies. Yuk, langsung kita sikat aja Foodies. Widih, asapnya itu loh foodies, bikin penasaran ya. Ceritain dong Dendi, gimana tuh rasanya? Panas banget Foodies. Apa kita coba pakai gelas ya? Biar lebih adem gitu. Mas, boleh minta gelas nggak Mas ya? Ya. Oke Mas. Nih Foodies, kita tuang aja biar lebih cepat adem kali ya. Tadi panas banget Foodies, ini aja masih panas. Oke lah Den, gimana enaknya aja deh. Walaupun bagian atasnya sudah dibuka nih foodies, bukan berarti suhu panas di bagian dalam kelapa cepat turun alias mendingin. Kulit yang tebal membuat air kelapa jadi awet panasnya. Lebih adem sih daripada langsung di kelapa tadi. Begitu air kelapa disedot, sensasi hangatnya serasa langsung menyeruak tuh foodies masuk ke rongga mulut. Lengkap dengan aroma kelapanya yang khas, jadi berasa plong banget. Oh iya, kelapa bakarnya kan udah dibelah tuh Den. Icip sekalian atuh daging buahnya. Kelapa biasa, itu kan dia nggak terlalu manis. Ini juga nggak manis Foodies. Tapi dia lebih berasa, ada rasa-rasa asap-asap yang bakar tadi Foodies. Karena mungkin bakarnya lama ya, 4 jam Foodies.
Jadi wajar sih pasti kerasa asap-asap, rasa-rasa asapnya. Tapi enak, enak banget foodies. Semakin tua kelapa akan semakin sedikit kandungan airnya dan akan semakin kurang manis juga daging buahnya foodies. Jadi nggak heran ya kalau kelapa bakar biasanya tuh daging buahnya nggak semanis kelapa muda. Meski begitu, kelapa bakar tetap asik kok buat dinikmatin karena ada aroma smoky-nya, sesuatu yang nggak akan kita dapat di kelapa muda. Jangankan dagingnya foodies, air kelapanya aja juga masih berasa asap-asapnya. Enak banget foodies. Beda dari kelapa-kelapa yang lainnya foodies. Ternyata kelapa bakarnya nggak cuma dinikmatin polosan aja foodies. Nih, Bang Riko juga kasih cara lain menikmati kelapa bakar, yakni diberi campuran herbal seperti jahe dan sereh. Cara bikinnya juga gampang loh. Jahe dan sereh digeprek, masukkan ke dalam gelas lalu siram dengan air kelapa bakar yang sudah disaring sebelumnya. Simple banget ya. Rasa kelapanya masih dapet, ditambah jahenya yang begitu rempah-rempahnya kuat, tercampur aduk foodies. Biasanya kita cobain susu jahe, sekarang kelapa bakar jahe. Bayangin gimana uniknya. Buat kalian yang sering kecapean dan sakit otot, cocok nih minum ini karena jahe bisa meredakan nyeri di otot kita. Oh iya, jahe juga mengandung vitamin C loh dan magnesium yang bisa membantu memperkuat sistem imun tubuh. Setelah minum foodies, rasa tubuh ini mungkin lebih sedikit berenergi, lebih imunnya merasa lebih kuat foodies, lebih semangat kayaknya foodies. Foodies yang penasaran sama rasa kelapa bakar atau mungkin mau cobain kombinasinya nih dengan rempah? Boleh banget, mampir aja ya ke warung kelapa bakar Pak Hebat di Jalan Teluk Gong Raya nomor 1, Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau kalian mau cobain kelapa mudanya, warung ini udah buka nih dari jam 9 pagi. Tapi kalau mau icip kelapa bakarnya ya harus sabar ya, karena kelapa bakarnya baru tersedia di jam 1-an siang. Nah, soal harga gimana nih? Tenang, gak usah khawatir foodies, kelapa bakarnya cuma 20.000 aja kok, dengan atau tanpa rempah. Nah, kalau kelapa mudanya 15.000 aja. Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan foodies.